Baik, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua pagi hari ini. Shalom Elohim. Masih sehat? Puji Tuhan. Mari kita lihat satu bagian firman Tuhan. Terambil dari Matius pasal yang ke-6. Ayat 9 dan 10. Ayat yang sudah sering kita baca, kita hafal tentang doa Bapa kami. Sambil duduk saja, kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Puji Tuhan. Ini doa yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Juga diajarkan untuk kita semua. Pentingnya kita selalu membangun hubungan dengan Tuhan melalui doa. Karena kita sedang ada di masa-masa yang sulit, di situasi dunia yang sangat mengkhawatirkan. Saudara lihat apa yang sedang terjadi, ancaman krisis ekonomi global sedang ada di depan mata. Dan itu kita tidak bisa hindari, kita tidak bisa pungkiri, itu pasti terjadi. Tetapi kita tidak perlu khawatir dengan hal itu. Karena kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang sanggup penuhi segala apa yang menjadi keperluan kita. Kita sebagai manusia kan hari-hari ini ada di sekitar kebutuhan. Hari-hari kita membutuhkan sesuatu, membutuhkan ini, membutuhkan itu. Sementara kita ada di masa yang sulit. Kalau kita baca firman Allah, menjelang kedatangan Tuhan, kasih kebanyakan orang akan semakin dingin, akan semakin tawar. Manusia tidak akan peduli lagi dengan sesama, masing-masing hanya pentingkan dirinya sendiri. Mudah-mudahan kita tidak mementingkan diri kita sendiri. Kita dengar firman Tuhan. Saya memberikan judul untuk firman Tuhan pagi hari ini, cari dahulu kerajaan Allah. Haleluya. Bagaimana kita mencari kerajaan Allah? Semua orang percaya ada dalam kebutuhan yang mendesak di hari-hari ini. Apalagi anak-anak kita yang akan masuk sekolah. Dalam minggu ke depan ini ada berapa keluarga akan berangkat mengantar anaknya untuk melanjutkan pendidikan di kota lain. Ini bukan satu hal yang mudah. Karena kalau anak yang sudah terbiasa ada di tengah keluarga dan tiba-tiba terpisah, kalau kita tidak banyak berdoa, anak-anak bisa salah langkah. Itulah sebabnya kita butuh firman Allah. Karena firman Allah itu adalah ajaran-ajaran yang benar, yang membuat kita tidak terjebak pada tawaran-tawaran dunia yang menjatuhkan iman percaya kita. Kita ada di situasi-situasi yang menjerat. Iblis sedang pasang banyak perangkap untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Tetapi yakinlah saudara, kalau kita memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya, Allah jamin engkau tidak akan tersandung, engkau tidak akan kekurangan. Allah jamin segala kebutuhan kita.
Haleluya. Kita lihat Matius 6 ayat yang ke-33. Di sana firman Allah berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hari-hari ini orang disibukkan dengan mencari kebutuhan-kebutuhan hidup. Sementara Allah menjamin kalau kita prioritaskan Dia, kita cari dulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka apa yang kita perlukan Dia akan siapkan dan kita tidak akan kekurangan. Apa yang engkau butuhkan di hari-hari ini? Tidak usah pikir kebutuhan-kebutuhan hidup saudara. Sandang, pangan, papan Tuhan mampu penuhi bagi anak-anak Tuhan. Saudara tidak akan kekurangan. Dunia boleh mengalami krisis, tapi anak-anak Tuhan tetap akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Jangan pikir soal kebutuhan-kebutuhan hidup, biaya pendidikan anak-anak. Cari saja kerajaan Allah. Anak-anak kita juga Tuhan sanggup lindungi walaupun jauh dari orang tua. Haleluya. Orang tua kita juga dilindungi oleh Tuhan walaupun jauh dari kita anak-anak yang ada di rantau. Kita semua yang memprioritaskan Tuhan diprioritaskan oleh Tuhan untuk menaruh perhatiannya kepada anak-anak. Mata Tuhan ada di sorga tapi tertuju kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kalau kita prioritaskan Tuhan, Tuhan juga prioritaskan kita di dalam memperhatikan setiap langkah hidup kita, kebutuhan-kebutuhan kita. Allah sanggup jamin. Dia jamin saudara sampai kekal, sampai kesudahan alam, saudara tidak akan kekurangan suatu pun. Haleluya. Jangan anggap enteng situasi-situasi yang ada saat-saat ini. Solusinya cuma satu, cari Tuhan. Haleluya. Masih cari Tuhan. Jangan dulu cari jodoh. Jodoh nanti Tuhan kasih, cari Tuhan dulu. Suara paling besar itu. Biar tidak kelihatan orangnya, orang tahu ini suaranya siapa ini. Jangan cari yang lain, cari Tuhan dulu. Haleluya. Biar tidak ada jodoh, yang penting masuk surga. Daripada ada jodoh masuk neraka. Lihat banyak kan keluarga-keluarga muda hancur. Kalau sudah hancur, kemana tujuannya? Surga itu utama. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah, firman Allah katakan, dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dua hal saja, cari kerajaan Allah dan cari kebenarannya. Jadi firman Allah katakan dalam Roma 14 ayat 17-18, coba kita lihat ke sana. Roma 14 ayat 17 dan 18. Saudara perhatikan firman Allah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi bicara kerajaan Allah itu bukan soal makan minum kita, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Di tengah dunia yang sedang terancam krisis, banyak orang akan kehilangan kebenaran, kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita oleh Roh Kudus. Kebutuhan-kebutuhan kita jangan sampai menghilangkan hal-hal ini. Haleluya. Kebutuhan-kebutuhan kita, kesibukan-kesibukan kita jangan sampai menghilangkan kebenaran di dalam diri kita.
Saudara lihat di hari-hari ini penipuan di mana-mana. Bahkan pendeta dengan pendeta pun baku tipu. Di mana kebenaran itu? Hamba Tuhan dengan hamba Tuhan saling tidak percaya lagi di hari-hari ini. Di mana kebenaran itu? Sementara hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan itu mengajarkan hal-hal yang benar. Tapi banyak yang melakukan tidak benar. Kenapa? Kebutuhan. Karena kebutuhan orang bisa menipu. Karena kebutuhan-kebutuhan hidup orang bisa salah langkah. Mencari uang dengan cara-cara yang tidak benar. Dan ini sedang terjadi di hari-hari ini. Tidak sedikit hamba-hamba Tuhan jatuh di hari-hari ini. Anak-anak Tuhan jatuh di hari-hari ini. Kenapa? Melakukan hal-hal yang tidak benar. Di gereja mungkin kelihatan benar, tapi coba pulang nanti. Apa yang dia tonton hari-hari? Saudara sendiri yang jawab. Kita semua ada di situasi kebutuhan. Mau Tuhan penuhi kebutuhan saudara? Cari Dia. Jangan cari tayangan-tayangan yang tidak baik. Anak-anak muda hati-hati. Kalau mau diberkati oleh Tuhan, cari Dia. Cari kerajaannya. Karena di dalam kerajaannya terjamin segala apa yang saudara perlukan. Dia tidak akan pernah biarkan anak-anak Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kata mencari kerajaan Allah, ini ada upaya yang sungguh-sungguh. Rela meninggalkan kesibukan yang lain untuk cari Tuhan. Kita memang perlu bekerja, tapi lebih perlu itu bekerja untuk Tuhan. Mencari Tuhan, melayani Tuhan, itu hal yang paling penting. Nanti kita lihat apa itu kerajaan Allah. Haleluya. Mencari kerajaan Allah seperti gambarannya di dalam Matius 13 ayat 45. Coba kita lihat. Demikian pula hal kerajaan sorga itu. Seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Ini gambarannya. Mencari kerajaan Allah digambarkan seperti seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Kerajaan Allah digambarkan seperti mutiara yang indah. Segala keindahan itu ada di dalam kerajaan Allah. Indahnya hidup ini hanya apabila ada di dalam kerajaan Allah. Indahnya pekerjaan kita hanya apabila ada di dalam kerajaan Allah. Haleluya. Mencari harta-harta yang indah itu ada dalam kerajaan Allah. Harta yang indah bagi orang percaya itu adalah hikmat, pengetahuan, takut akan Tuhan, itu ada di dalam kerajaan Allah. Kalau saudara hidup takut akan Tuhan, saudara hidup dalam kerajaan Allah, hidupmu pasti terlihat indah. Jangan anak Tuhan duduk sama-sama di gereja tapi baku simpan hati, itu tidak indah. Duduk sama-sama tapi cemburu satu, cemburu yang lain, itu tidak indah. Haleluya. Tidak ada keindahan itu membuat orang cemberut. Keindahan itu selalu membawa damai, ketenangan, senyum, tenang, diam, tidak ribut. Majelis dengan majelis tidak ribut. Hamba Tuhan dengan jemaat tidak ribut. Indah kalau kita duduk diam dengan rukun. Kesana Tuhan akan perintahkan berkat itu. Jangan ada dendam di antara kita. Jangan ada perselisihan di antara kita.
Kenapa kita semua adalah orang-orang yang menang? Kenapa kita jadi orang yang menang? Karena Yesus menang. Kalau Yesus menang berarti saudara dan saya juga menang, ikut menang. Kenapa? Karena Yesus itu kepala, kita adalah tubuhnya. Kepala menang, tubuh juga ikut menang. Yesus menang, saudara dan saya juga menang. Menang dari apa? Menang dari dosa. Sudah menang? Haleluya, kayak ragu. Menang dari segala kejahatan, menang dari segala dosa, menang dari perbuatan-perbuatan yang Tuhan tidak kehendaki. Di dalam kerajaan Allah itu hanya ada perbuatan-perbuatan yang benar. Hal-hal yang tidak benar tidak ada di dalam kerajaan Allah. Dan Allah ingin agar kita ada di dalam kerajaan Allah. Tergantung saudara dan saya mau tinggalkan dosa atau tidak. Yang jelas dosa tidak ada di kerajaan Allah. Sudah mulai tidak enak ini khotbahnya tuh. Dosa tidak ada dalam kerajaan Allah. Ingat, hanya orang-orang yang ada di dalam kerajaan Allah yang kebutuhan-kebutuhan hidupnya akan dipenuhi oleh Yesus. Apa yang kau perlukan di hari-hari ini? Ada sama Yesus. Dialah raja di dalam kerajaan yang kita doakan tadi. Minta tuh datanglah kerajaanmu. Doa Bapa kami yang diajarkan Yesus. Ayat 9 dan 10 dikatakan, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Di sorga orang tidak berdagang, tidak buka kios, tidak buka rumah makan. Haleluya. Haleluya. Di sorga tidak ada orang berkelahi, tidak ada orang baku marah, tidak ada kemunafikan, tidak ada yang main judi di sorga. Haleluya. Tidak ada yang mabuk di sorga. Nanti saudara teruskan. Hal-hal yang tidak benar itu tidak ada dalam kerajaan Allah. Bukankah saudara anak-anak kerajaan? Ini kata firman Allah. Kalau kita anak-anak kerajaan, tunjukkan kepada dunia bahwa kita beda dengan dunia. Roma 12 ayat 2. Coba kita lihat Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jangan lagi jadi serupa dengan dunia ini. Kenapa? Kita telah berpindah dari kerajaan dunia kepada kerajaan Allah. Kita ada di dalam kerajaan Allah, dan hukum yang berlaku dalam kerajaan Allah adalah Injil itu sendiri. Yang saudara sedang dengar pagi hari ini, inilah Injil. Inilah berita, inilah hukum yang berlaku dalam kerajaan Allah. Makanya orang yang sudah dilahirkan kembali, dia harus berjalan sesuai dengan aturan Injil. Orang-orang seperti inilah yang ada di dalam kerajaan Allah. Haleluya. Haleluya. Dua hal yang harus dicari di pagi hari ini. Firman Allah datang kepada kita. Yang jadi prioritas dalam hidup ini. Yang pertama adalah mencari kerajaan Allah. Tadi firman Allah katakan kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman. Bukan itu prioritas. Burung pipit di udara saja Tuhan pelihara. Apalagi saudara dan saya. Perhatian Tuhan ada sama saudara dan saya. Makanya jangan lakukan pelanggaran karena kita diperhatikan oleh Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Apa yang engkau lakukan, apa yang ada di dalam pikiran, apa yang engkau perkatakan, itu diperhatikan oleh Tuhan. Dimanapun saudara berada, engkau diperhatikan oleh Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar.
Dia tidak akan biarkan saudara karena engkau telah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dialah Raja dalam kerajaannya. Dialah Raja saudara yang harus saudara sembah siang dan malam. Haleluya. Untuk menerima berkat dari Tuhan kita harus senangkan hati Tuhan. Bagaimana menyenangkan hati Tuhan? Yaitu beribadah. Beribadah dengan benar. Memuji dengan benar. Menyembah dengan benar. Berdoa dengan benar. Doa itu jangan hanya fokus kepada kepentingan kita. Tapi berdoa supaya Tuhan memberikan hati yang baru. Karakter yang baru. Sifat yang baru. Agar hidup kita berkenan kepada Tuhan. Tidak ada alasan Tuhan tidak berkati kita kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan. Periksa hati saudara. Adakah engkau berkenan di hadapan Tuhan? Haleluya. Dosa itu tidak ada dosa kecil, dosa besar. Tipu kecil, tipu besar. Namanya dosa tetap dosa. Haleluya. Saya hanya lakukan ini, tidak ada. Dosa tetap dosa, dosa tetap neraka tempatnya. Masing-masing renungkan, jangan lihat, nah itu firman ini kena di dia. Saudara punya jari satu tunjuk dia, tapi jari 3, 4 ada tunjuk saudara sendiri. Masing-masing lihat, introspeksi. Kedatangan Tuhan itu sudah di ambang pintu, sebentar lagi, jangan sampai menyesal di belakang. Allah siapkan sorga buat saudara dan saya. Dialah Raja di dalam kerajaan sorga. Kerajaan Allah, kerajaan sorga itu sama artinya. Haleluya. Haleluya. Mau masuk sorga? Cari kerajaannya. Jadi 2 hal yang dikemukakan firman Allah di pagi hari ini. Yang harus kita kejar, yang harus kita cari. Yang harus kita prioritaskan, yaitu mencari kerajaan Allah dan mencari kebenarannya. Coba kita lihat Roma 14 tadi ayat 18. Atau kita baca kembali Roma 14 ayat 17-18. Ya, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini hal-hal pokok yang ada di dalam kerajaan Allah. Haleluya. Ini hal-hal yang kita harus prioritaskan dalam hidup kita. Cari dulu kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah itu bukan soal makan dan minum, tapi soal kebenaran. Haleluya. Kita akan lihat apa itu kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu tempat tinggalnya Allah. Kerajaan sorga itu ada di atas, di tempat tinggi, tempat tinggalnya Allah. Sementara Yesus mengajarkan kita berdoa, datanglah kerajaanmu. Artinya kita undang Yesus untuk memerintah di bumi. Kerajaan Allah itu ada di atas, di tempat yang tinggi, di tempat kediaman Allah. Dan ini yang doa Yesus ajarkan, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi di bumi seperti di sorga, itu tadi yang saya katakan. Di sorga nggak ada tipu-tipu. Hidup benar itu bisa terjadi di bumi ini. Hidup benar itu hidup di sorga. Tidak ada tidak benar di sorga. Semua yang di sorga itu benar. Dan untuk masuk sorga tidak bisa disogok-sogok. Tidak bisa dibayar. Masing-masing introspeksi diri. Layak enggak ada di sorga. Layak enggak saudara ada di sorga. Jangan ada dosa. Dosa tidak ada di sorga. Haleluya. Makanya sulit orang kaya masuk sorga. Orang berduit masuk sorga itu sulit. Karena dosa.
Akarnya ada, uang adalah akar dari segala kejahatan. Hati-hati dengan harta. Tidak salah kita memiliki harta, tapi jangan harta jadi prioritas. Yesus harus jadi prioritas. Cari kerajaan Allah, cari pimpinannya. Kalau firman Tuhan datang pagi hari ini bukan secara kebetulan. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu adalah kepemimpinan Allah. Hidup yang dipimpin oleh Allah. Orang yang mau dipimpin oleh Allah, yang dituntut dari orang yang mau dipimpin oleh Allah adalah taat pada firman-Nya. Kalau engkau bisa taat kepada firman, engkau sedang ada dalam kerajaan Allah. Haleluya. Kalau engkau masih menyimpang kiri kanan, itu masih di luar. Kerajaan Allah itu kepemimpinan Allah. Mau dipimpin Allah. Taat. Itu yang Tuhan mau. Firman sudah diajarkan. Mau taat enggak? Hanya orang-orang yang taat ada dalam kerajaan Allah. Makanya saudara lihat Matius 7 ayat 21. Atau kita baca dulu Yohanes 3 ayat yang ketiga sampai 5. Saudara lihat Yohanes 3. Satu kekasih tolong baca. Pak Thomas Pasong. Yang lain ikuti saja di layar. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu. Ini Yesus berbicara kepada Nikodemus, pemimpin agama Yahudi. Sesungguhnya jika engkau tidak dilahirkan kembali, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Banyak orang sudah dibaptis, tetapi belum jaminan dibaptis itu sudah mengalami kelahiran kembali. Ingat, di dalam Kristus kita diciptakan baru. Kalau diciptakan baru, dilahirkan kembali. Sifat-sifat yang lama itu udah berubah. Kenapa dilahirkan dalam Kristus? Supaya meneladani, mengikuti sifat dan karakter Kristus. Jadi kalau seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dilahirkan kembali artinya diciptakan baru di dalam Kristus. Hal yang lama sudah tidak berlaku lagi. Hidup yang lama sudah tidak terbawa lagi. Sifat yang lama sudah tidak terbawa lagi. Karakter yang lama sudah tidak terbawa lagi. Karena sudah diciptakan baru. Makanya firman Allah katakan, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Engkau ada di kerajaan Allah atau tidak, tergantung engkau mengalami lahir baru atau tidak. Lahir baru itu bertobat. Cuma saudara sendiri yang tahu. Saudara sudah bertobat atau tidak, saudara sendiri yang tahu. Mau ada dalam kerajaan Allah. Di luar kerajaan Allah, kebutuhanmu nggak akan dijamin oleh Tuhan. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mencari kerajaan Allah. Berusaha masuk, berusaha mendapatkan. Karena banyak orang berusaha masuk tapi tidak bisa. Sedikit aja dosa, nggak bisa masuk. Mungkin saudara berkata, kalau begitu berat ya, pilih mana, surga atau neraka?
Kalau firman Allah datang cari dulu kerajaan Allah, berarti tidak berat. Karena tidak mungkin Allah mengajarkan hal-hal yang kita tidak mungkin lakukan. Mau cari kerajaan Allah. Yang mau cari kerajaan Allah untuk saudaralah firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam kerajaan Allah terjamin segala kebutuhan saudara. Baik di bumi maupun di sorga. Allah jamin hidupmu pasti bahagia. Pasti damai sejahtera. Haleluya. Karena bicara kerajaan Allah itu berbicara tentang kebenaran, damai sejahtera, sukacita dalam Roh Kudus. Orang dalam kerajaan Allah hidupnya penuh sukacita. Dunia krisis dia tetap sukacita. Haleluya. Masih ada sukacita. Jangan hanya di mimbar sukacita. Turun dari mimbar muka kehilangan sukacita. Kenapa? Pikiran terlalu banyak. Mari pikiran kita fokus cari kerajaan Allah. Kalau pikiran so terganggu, so tidak fokus, sulit untuk saudara bisa masuk dalam kerajaan Allah. Makanya kita perlu tenang menghadapi situasi dunia yang kacau balau ini. Kita perlu tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Kira-kira saudara dekat dengan Allah enggak? Kenapa tenang dekat Allah? Karena semua ada dalam Dia. Dia jamin kebutuhan kita. Ada orang justru di dalam ibadah dia gelisah. Padahal dalam ibadah ada Tuhan hadir. Saudara mungkin di luar lagi gelisah, khawatir, takut dengan kebutuhan-kebutuhan. Seharusnya datang ke gereja saudara tenang. Banyak orang dengar firman justru gelisah. Semoga tidak ada di tempat ini. Kalau engkau gelisah saat ini, untuk engkaulah firman ini. Banyak orang mau dengar firman yang enak-enak saja. Tapi kalau firman mengoreksi hidupnya, dia mulai komplain di belakang. Kapan mau terbentuk? Pembentukan itu terjadi sebelum saudara masuk dalam kerajaan Allah. Dengar firman, respon dan lakukan, maka engkau akan masuk dalam kerajaan Allah. Proses masuk ke dalam kerajaan Allah, saat engkau dengar firman, terjadi peperangan di dalam hati pikiran saudara. Berhenti enggak ya, atau lakukan lagi, kan Tuhan masih lama datang. Berhenti enggak? Saya mau tegaskan kepada jemaat pagi ini, berhenti berdosa. Daud minta roh yang rela dari Tuhan. Di dalam Mazmur 51. Beri aku roh yang rela. Waktu dia jatuh dengan Betseba, diingatkan Yonatan akan dosanya. Dia menyesal dan dia minta Tuhan beri aku roh yang rela. Kenapa dia minta roh yang rela? Supaya dia rela melepaskan mata keranjangnya ini. Kalau tidak ada roh yang rela, hari ini engkau jatuh, besok jatuh lagi. Karena tidak rela melepaskan kebiasaan buruk. Mau cari kerajaan Allah? Minta roh yang rela lepaskan dosa. Kebiasaan-kebiasaan buruk itu menghalang saudara untuk ada dalam kerajaan Allah. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, saudara harus tinggalkan kebiasaan yang lama. Karena kita sudah diciptakan baru. Baru di dalam Kristus. Haleluya. Kalau masih berontak, masih sungut, itu masih lama itu. Diciptakan baru itu taat. Biar sakit tahan saja, nanti jadi baik. Haleluya.
Ada yang pernah kena malaria? Ada nggak pernah kena malaria? Kalau kena malaria minum obat apa? Obat malaria tidak ada yang manis, semua pahit. Biar pahit harus telan supaya sembuh. Demikian firman, biar pahit mungkin saudara rasa, tapi itu akan menyembuhkan rohani saudara. Makanya jangan hanya khotbah yang enak-enak saja yang kita dengar. Ikut Tuhan diberkati. Betul kalau hidup bertobat. Kalau tidak, ingat kita ada di sekitar kebutuhan di hari-hari ini. Dunia sedang terancam krisis, namun orang yang mencari Tuhan, Allah katakan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Engkau tidak akan kekurangan itu Tuhan. Makanya minta Tuhan, beri aku roh yang rela supaya kebiasaan buruk ini aku tinggalkan. Katakan sama suami-suamimu yang malas ibadah di rumah. Itu kebiasaan buruk. Istri mau masuk surga, suami mau masuk surga tidak tergantung istri. Masing-masing kerjakan keselamatan. Haleluya. Hari ini ibadah, besok tidak, lusa ibadah, ini tidak lagi. Ini rohani yang gak stabil. Bagaimana mau masuk dalam kerajaan Allah? Setiap hari kita perlu mencari kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Tadi saya katakan itu kepemimpinan Allah. Makanya jangan pimpin dirimu sendiri, minta Allah memimpin hidup saudara. Mau dipimpin Tuhan cuma satu yang Tuhan tuntut, taat pada firman-Nya. Mau diberkati? Ini jalurnya. Ini caranya. Jadi kepemimpinan Allah itu adalah kerajaan Allah. Matius 7 ada 21. Coba kita lihat lagi. Matius 7 ada 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Mentaati, melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Supaya semua orang selamat, supaya semua orang bertobat. Itu kehendak Allah. Tidak heran kalau banyak orang hidupnya kekurangan terus, masalah terus. Karena ada di luar. Kalau saudara ada dalam kerajaan Allah, ada dalam pimpinan Tuhan, Tuhan juga akan tuntun saudara ke jalan-jalan berkat. Engkau tidak akan kekurangan. Ini Tuhan janji, Tuhan jamin. Segala yang lain nanti aku tambahkan. Dia yang jamin. Haleluya. Haleluya. Masih ada semangat. Jadi kita lihat Nikodemus, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak akan melihat kerajaan Allah. Engkau tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Apakah Nikodemus taati? Tidak. Ingin selamat, tapi tidak mau tinggalkan hidup lama. Tidak selamat. Tidak masuk surga. Tidak ada dalam kerajaan Allah. Haleluya. Di luar Yesus, kita semua punya dosa bawaan, yaitu karakter-karakter yang tidak baik. Hanya Yesus yang mampu merubah hati saudara dan saya. Di dalam hati inilah ada sifat-sifat buruk, sifat-sifat tidak baik karena dosa bawaan. Yesus tawarkan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan sentosa, sejahtera, damai, tenang kepadamu.
Mau lari kemana, saudara? Yesus menawarkan hal-hal yang baik. Dan hal yang baik itu ada di dalam kerajaannya. Untuk masuk dalam kerajaannya, taati kepemimpinannya. Lakukan seluruh kehendak Allah. Maka engkau akan diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Engkau tidak akan pernah kekurangan di dalam hidupmu. Haleluya. Jadi Roma 12 ayat 2 tadi kita katakan, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Karena kita sudah mengalami penebusan dari Yesus. Coba lihat perjalanan hidup kita babak belur, jatuh bangun dalam mengiring Tuhan. Tapi Tuhan memberikan keseimbangan karena janji. Apa keseimbangannya? Ada tubuh dan darah Yesus di depan kita. Sebagai peringatan akan kematian kebangkitannya, menjamin saudara menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Ada tubuh dan darah Yesus. Engkau yang datang dengan beban, masalah, pulang bebanmu ringan. Engkau yang datang dengan sakit, makan tubuh dan darah, engkau pulang dengan kesehatan yang prima. Haleluya. Engkau datang dengan kelemahan-kelemahan, pulang dapat kekuatan baru. Ini keseimbangan, ini janji Allah. Duduk makan sehidangan dengan Tuhan. Ini tubuh dan darah Yesus yang menjamin bahwa engkau pasti mengalami hidup yang kekal. Tidak mengalami kematian selama-lamanya. Haleluya. Masih ada gairah? Masih semangat? Jadi orang yang diciptakan baru, bertobat, itu mengalami perubahan hati, perubahan karakter, perubahan sifat. Yang tadinya keras kepala, kepala batu, sekarang menjadi hati yang taat. Ikuti apa kehendak Tuhan. Itu yang ada dalam kerajaan Allah. Yang kedua, kan cuma dua tadi. Cari kerajaan Allah dan cari kebenarannya. Sekarang yang kedua, mencari kebenaran. Tadi kita sudah baca Roma 14 ayat 17-18. Kerajaan Allah itu bukan soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini hal pokok yang ada dalam kerajaan Allah. Kebenaran, damai sejahtera dan sukacita dalam Roh Kudus. Ini unsur yang ada di dalam kerajaan Allah. Makanya orang yang ada dalam kerajaan Allah, dia akan berjalan dalam kebenaran, hidupnya penuh damai sejahtera dan penuh sukacita oleh Roh Kudus. Itu kelihatan orang yang ada dalam kerajaan Allah. Sukacita, enggak takut dengan situasi apapun. Mengalir saja dalam pimpinan Roh Kudus. Haleluya. Mencari kebenaran. Ada tiga hal pokok, ya. Di dalam kerajaan Allah yang tadi saya sudah bacakan kepada saudara. Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Kita lihat yang kedua. Yang pertama tadi ya. Tiga hal pokok yang ada di dalam kerajaan Allah itu yang pertama adalah berbicara tentang kebenaran. Ini berhubungan dengan pelayanan, saudara. Coba kita lihat lagi. Ayat 18 dari Roma tadi 14. Atau dari awal, ini ada di depan kita ya. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ayat 18, coba saudara perhatikan. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Jadi kebenaran di sini berhubungan dengan pelayanan.
Pelayanan yang didasarkan oleh kebenaran, oleh damai sejahtera, dan oleh sukacita oleh Roh Kudus. Dan ini semua produk dari Roh Kudus. Buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera. Sukacita, damai sejahtera itu adalah produk dari Roh Kudus. Jadi bicara kebenaran itu berhubungan dengan pelayanan. Orang yang mau melayani, memberitakan Injil, dia harus diperlengkapi dengan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus gagal. Makanya ayat 18 katakan, karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Dihormati oleh manusia artinya pelayanan kita itu diterima, tidak ditolak. Haleluya. Masih ada damai sejahtera. Sumber damai sejahtera hanya Yesus. Sumber sukacita adalah Roh Kudus. Jadi di dalam pelayanan, Yesus, Roh Kudus akan beserta saudara sebagai orang-orang yang hidup dalam kerajaan Allah. Engkau tidak berjalan sendiri. Tuhan mampu merubah krisis jadi berkat. Krisis apa yang saudara sedang alami saat ini? Jadi orang yang ada dalam kerajaan Allah melakukan kehendak Allah. Dan yang kedua, melayani Tuhan berdasarkan kebenaran, sukacita, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini unsur yang ada di dalam pelayanan, di dalam kerajaan Allah. Jadi orang ada dalam kerajaan Allah bukan diam bengong, tidak. Dia akan terlibat di dalam pelayanan. Kenapa terlibat? Karena sudah ada kebenaran yang dia terima. Kebenaran yang saudara miliki, saudara dan saya miliki, itu kita punya kewajiban untuk membagikan kepada orang lain. Bukankah saudara menjadi pembawa berita damai? Kita semua pembawa damai. Makanya usahakan hidupmu penuh damai. Karena kalau engkau masih berselisih dengan orang tidak ada damai, engkau tidak akan bisa mengerjakan ini. Ini dasar unsur yang ada dalam kerajaan Allah. Melayani dengan kebenaran. Kebenaran itu adalah Injil. Itu hukum dalam kerajaan Allah, itu Injil. Injil itu kuasa Allah yang menyelamatkan. Kekuatan Allah yang menyelamatkan. Melayani Tuhan harus mengalami damai sejahtera. Dan hanya orang-orang yang sudah dilahirkan kembali, dia memperoleh damai sejahtera. Yesus beri damai sejahtera. Ada masalah, tetap damai sejahtera. Diceritakan orang jelek, tetap damai sejahtera. Kenapa? Ada dalam kerajaan Allah. Untuk sekarang damai sejahtera itu mahal. Karena dunia tidak bisa memberikan itu buat saudara. Hanya Yesus. Dan di dalam kerajaan Allah ada damai sejahtera. Makanya kerajaan Allah juga disebut kerajaan Injil, kerajaan damai. Kalau engkau ada dalam kerajaan Allah, hidupmu damai saja. Ada makan ke tidak, damai saja. Haleluya. Haleluya. Ada makan ke, ada pekerjaan ke, tidak ada pekerjaan, damai saja. Damai sejahtera itu artinya shalom. Apa itu shalom? Damai dengan Allah, damai dengan sesama, tapi ada lagi satu pengertian. Adalah sehat rohani. Masih sehat? Jangan lihat saudara masih bergerak, rohanimu masih sehat? Masih sehat rohanimu? Kalau ada yang sakit rohani, hari ini saudara dengar firman pasti sembuh. Asal taati. Itu udah masyarakat, shalom. Tapi rohaninya hancur lebur. Tapi shalom masih jalan terus.
Sehat? Mau sehat? Firman ini obat untuk sakit rohani. Kalau sakit malaria dokter bisa kasih obat, tapi kalau sakit rohani obatnya cuma satu. Percaya dengan iman, hati yang gembira adalah obat. Bagaimana kita bergembira? Hanya orang-orang yang ada dalam kerajaan Allah yang tetap bergembira. Kenapa? Dalam kerajaan Allah dia menikmati hadirat Allah. Jadi ciri orang ada dalam kerajaan Allah menikmati ibadah, menikmati pujian seperti tadi. Luar biasa, saya sangat merasakan kehadiran Allah. Ini kehadiran Allah kita sangat perlukan di hari-hari ini. Haleluya. Karena hadirat Allah itu mengajar juga kita, memberikan kebenaran, memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita. Siapa yang memberikan sukacita kalau kita bisa melompat-lompat memuji Tuhan? Itu pekerjaan dari Roh Kudus. Saudara bisa menangis, bisa memimpin pujian dengan urapan. Itu pekerjaan dari Roh Kudus. Dan orang yang ada dalam kerajaan Allah, dia dipenuhi dengan firman dan Roh Kudus. Itu yang merubah hidup saudara. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran. Kebenaran ini berhubungan dengan pelayanan. Haleluya. Kebenaran, damai sejahtera dan sukacita itu unsur yang ada di dalam kerajaan Allah. Kita melayani dengan kebenaran firman. Kita tetap ada dalam sukacita karena Yesus sumber sukacita yang menjadi raja dalam kerajaan itu, dan sukacita oleh Roh Kudus. Semangat beribadah itu tinggi. Haleluya. Orang yang ada di dalam kerajaan Allah semangat beribadahnya tinggi. Tidak loyo. Di mimbar mantap, di bawah loyo. Saudara biasakan diri. Kalau saudara mengikuti ibadah, amini apa yang disampaikan oleh baik WL maupun pengkhotbah. Jangan jadi patung nonton yang dia begitu dia salah sedikit itu tersebar di kota Asmat. Tapi kebenaran yang memerdekakan, kebenaran yang memberkati tidak pernah diceritakan. Tapi coba orang salah sedikit di mimbar, tadi dia salah, seluruh Asmat tahu. Haleluya. Saudara pemberita kabar damai, bukan cerita orang punya kesalahan. Haleluya. Kira-kira saudara jadi berkat enggak di kiri kanan saudara? Mari kita terus katakan damai yuk. Damai yuk. Jangan ada perselisihan karena kita anak-anak kerajaan. Kita ada dalam kerajaan Allah. Jadi apa yang kita harus cari, yang harus diprioritaskan? Mencari kerajaan Allah, mencari pimpinan Tuhan. Dan yang kedua, melayani dengan kebenaran. Melayani dengan benar, berdasarkan kebenaran firman Allah. Melayani dengan damai, melayani dengan sukacita oleh Roh Kudus. Itu yang harus kita prioritaskan. Sehingga dikatakan kembali ke ayat 33 tadi, Matius 6, tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini endingnya. Maka semuanya itu. Apa semuanya itu? Semua kebutuhan makan, pakai, sandang, pangan, papan saudara akan ditambahkan kepada saudara. Jadi kebutuhan-kebutuhan hidup kita itu hanya tambahan. Bukan itu yang prioritas utama. Bukankah bangsa Israel dikasih makan Tuhan selama 40 tahun di padang gurun? Apakah mereka kekurangan air, kekurangan roti, kekurangan daging? Mereka tidak kekurangan. Kenapa? Ada Allah damai sejahtera menyertai mereka. Ada tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari.
pemeliharaan Tuhan kepada bangsa Israel begitu sempurna. Demikian juga Tuhan akan pelihara kita dengan cara yang ajaib, sempurna. Dia akan tunjukkan bahwa aku ini Allah yang mampu penuhi kebutuhan-kebutuhan hidupmu. Satu hal, cari kerajaan Allah. Cari pimpinan Allah. Dan carilah kebenaran. Layanilah dengan kebenaran. Dengan damai sejahtera. Dengan sukacita oleh Roh Kudus. Maka apa yang engkau khawatirkan ke depan tidak akan terjadi. Allah jamin engkau tidak akan kekurangan satupun. Haleluya. Haleluya. Kita baca ayat 34 dari Matius 6. Ayat 34-nya. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi kita setiap hari menghadapi kesusahan-kesusahan. Tetapi jangan khawatir. Allah menjamin segala kebutuhan kita. Filipi 4 ayat yang ke-7. Orang yang mencari Tuhan, orang yang mencari kerajaan Allah. Filipi 4 ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama 2-3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini orang dalam kerajaan Allah. Dipelihara hati dan pikiran kita sehingga pikiran hati kita tidak berdosa. Allah jamin apa yang dia janjikan dia pasti penuhi. Jadi pelayanan yang berkenan kepada Allah adalah pelayanan yang didasarkan oleh kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Atau kita kembali ayat 18 dari Roma pasal 14 tadi ayat 18. Ayat-ayat terakhir. Karena barang siapa melayani dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Jadi pelayanan itu harus dilakukan dengan benar, berdasarkan kebenaran, berdasarkan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Itulah pelayanan yang Tuhan berkenan. Kalau pelayanan kita dikenan oleh Tuhan, pasti pelayanan kita mendatangkan hasil. Engkau tidak akan kekurangan. Tuhan berkati kita semua pagi ini. Mari kita datang sama Tuhan. Pemain musik semangat karena ada dalam kerajaan Allah. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri.